بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 1 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 22 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu di Masjid Al-Kautsar, Komplek Perumahan PT Badak, Bontang, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema membaca kitab Adabu Talibil Ilm, semangat hadir di majlis ilmu, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Qasim hafizahullah ta'ala, imam dan khatib Masjid Nabawi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina, wahfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina, wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Kautsar, hari-hari ini di majlis ilmu yang memang benar-benar majlis ilmu,
di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimungkinkan karena terjadinya COVID-19. Kemudian sebagian kaum muslimin terbiasa dengan online, dan juga dimungkinkan karena sebagian orang akhirnya kembali lagi merajut untuk mencari rezeki dan mengokohkan kembali perekonomian yang berdampak kepada berkurangnya majlis-majlis ilmu dan berkurangnya kehadiran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di majlis-majlis ilmu. Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita ingin menguatkan kembali satu dengan yang lainnya untuk saling tolong menolong di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, agar giat kembali duduk di majelis ilmu, giat kembali duduk di majelis, bersimpuh di hadapan para pengajar agama yang begitulah dari mulai semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersimpuh para sahabat Nabi, bahkan Jibril alaihissalam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan setelahnya para tabi'in bersimpuh di hadapan para sahabat untuk belajar ilmu agama. Setelahnya para tabi'un tabi'in, setelahnya para imam, dan terus sampai sekarang. Begitulah sebenarnya Islam diwariskan dari generasi ke generasi oleh kaum muslimin dengan cara belajar duduk langsung di hadapan yang mengajarkan ilmu agama kepadanya. Maka ini adalah salah satu cara kiat agar mengembalikan kaum muslimin duduk di majlis ilmu secara langsung dan tidak melakukan aktivitas online kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dia bagaikan tayamum, jika tidak ada air baru melaksanakan tayamum, jika tidak ada offline baru melaksanakan online. Bagi siapa yang memperhatikan kehadiran sebagian orang di majelis ilmu, maka dia akan mengenal betul bahwa terjadi penurunan drastis dari orang-orang yang berhadir di majelis ilmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan kita membaca kitab namanya Adabu Talibil Ilmi. Adab menuntut ilmu, para penuntut ilmu. Dan ini kitab ditulis oleh Fadilat Asy-Syaikh Dr. Abu Muhammad, kunyahnya Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Qasim, dan beliau berasal dari kabilah Qahtan yang merupakan asal muasal orang Arab, dan beliau lahir di kota Mekah Al-Mukarramah, dan kemudian beliau sekarang sebagai imam dan khatib di Masjid Nabawi. Imam dan khatib di Masjid Nabawi. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita langsung masuk kepada kitab yang akan kita pelajari pada bab yang pertama atau pada pasal yang pertama. Di sana ada dua pembahasan yang beliau sebutkan. Itulah yang akan kita pelajari, yaitu ahammiyatul ilm, dan yang kedua fadlul ilm, urgensinya ilmu agama, dan yang kedua keutamaan ilmu agama. Beliau mengatakan bahwasanya uniyal islamu bil ilmi ablagha inayatin wa atammaha. Islam sangat memperhatikan dengan ilmu agama dengan perhatian yang sangat besar dan sangat sempurna. Da'watan ilaih, baik dengan cara mengajak kaum muslimin belajar ilmu agama, wa targhiban fihi, dan memotivasi kaum muslimin untuk belajar ilmu agama. Dan tadi malam sudah saya sebutkan, jangan sampai kita masuk dalam daftar keluarga orang awam terhadap ilmu agama. Karena kalau dikatakan orang awam berarti benar-benar tidak mengetahui dasar-dasar ilmu agama Islam, dari rukun Islam dan rukun iman. Wa ta'ziman liqadri. Kemudian Islam sangat memperhatikan pengagungan terhadap kedudukan ilmu agama tersebut. Wa tanwihan bi ahli. Islam sangat memperhatikan ilmu agama dengan cara mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang berilmu agama. Wa bayanan li adabih. Islam sangat memperhatikan ilmu agama dengan cara menjelaskan adab-adab dalam menuntut ilmu agama. Fahuwa ahammul muhimmat. Maka ilmu agama adalah ahammul muhimmat, sesuatu yang paling penting dari yang penting. Kemudian beliau mengatakan wa min dalaili ahammiyatihi ma yali, termasuk dari penunjukan kedudukan yang penting yang dimiliki oleh ilmu agama adalah hal-hal berikut. Yang pertama kali, awwalu ayatin unzilat ala hadhil ummah fil hathi 'ala al-'ilm. Ayat yang pertama yang diturunkan kepada umat ini adalah perintah untuk belajar ilmu agama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ini perintah untuk belajar ilmu agama, dan itu adalah ayat yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi momen bagi kita bahwa agama Islam ini dibangun di atas ilmu agama. Maka tidak bisa seseorang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna kecuali dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan hidayatul khalqi wa sa'adatun bil ilm. Seseorang akan mendapatkan petunjuk, kemudian kebahagiaan dengan ilmu agama. Wa hajatuhum ilaihi ashaddu min hajatihim ilal ma'kali wal mashrab. Dan hajat manusia kepada ilmu agama lebih dahsyat dibandingkan hajat manusia kepada makan dan minum. Ini perkara yang kedua sangat penting. Kita tidak tahu petunjuk untuk berakidah yang benar, tidak tahu di mana letak kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kecuali dengan ilmu agama. Seseorang tidak akan mengetahui mana jalan yang lurus
dan mana jalan yang menyimpang. Allah berfirman dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di situ ada 2 poin. Jalan yang lurus, kita tidak tahu mana jalan yang lurus kecuali dengan belajar ilmu agama. Kita tidak tahu mana jalannya para orang-orang yang diberikan nikmat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalannya para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang siddiqin, dan orang-orang yang saleh. Kita tidak tahu mana jalannya kecuali dengan belajar ilmu agama. Bagaimana kita meminta setiap hari 17 kali minimal sehari semalam untuk ditunjuki jalan yang lurus, sedangkan kita tidak belajar jalan yang lurus tersebut. Bagaimana bisa sampai? Inna safina la tamshi 'alal yabas. Sesungguhnya kapal tidak akan berlayar di atas dataran atau daratan. Kapal tidak akan berlayar di atas daratan. Maka di situ letak pentingnya ilmu agama. Di situ letak kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh ilmu agama. Seseorang tidak akan tahu bagaimana cara bertakwa dan sebenar-benar takwa kecuali dengan ilmu agama. Kita ingin istiqamah. Bagaimana cara istiqamah? Kalau seandainya tidak tahu jalan yang kita jalani, karena rukun istiqamah itu ada 2. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang kedua yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tidak bisa kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa kecuali dengan ilmu agama. Dan kita tidak tahu juga bagaimana cara mati di atas ketakwaan, di atas keislaman kecuali dengan ilmu agama. Di sini sangat diperlukan belajar ilmu agama. Maka sungguh sangat heran orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu agama secara sistematis dan mendasar. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang sudah terbuka semua ilmu. Bahkan mungkin ceramah saya ini Bapak bisa lihat di internet, Bapak bisa cari di AI, akan tetapi bukan begitu cara belajar ilmu agama dari mulai semenjak dahulu. Belajar ilmu agama dengan sistematis, mendasar, perlahan-lahan di hadapan seorang guru dengan membaca sebuah kitab. Begitulah yang diajarkan dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam sampai sekarang. Maka di sinilah letak pentingnya belajar ilmu agama. Bagaimana seseorang mau bahagia kalau seandainya dia tidak tahu apa kebahagiaan yang sebenarnya? Apakah kebahagiaan yang sebenarnya dia bisa naik ke atas bulan, atau dia bisa naik ke atas gunung, dia bisa menyelam ke bawah lautan? Karena sebagian ada orang mencari kebahagiaan dengan cara-cara seperti itu. Bagaimana dia bisa menggapai kebahagiaan hakiki, as-sa'adah al-haqiqiyah, jikalau dia tidak tahu apa itu sebenarnya kebahagiaan? Nah, kemudian ada hal yang menarik, sangat menarik beliau sampaikan di sini. Hajat manusia kepada ilmu agama lebih daripada hajatnya kepada makan dan minum. Dan ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu ila al-ilm ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab." Manusia
lebih berhajat kepada ilmu daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Mengapa demikian? Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain. Karena seorang manusia berhajat kepada makan dan minum sehari semalam hanya mungkin sekali dua kali, cukup. Wa hajatuhu ila al-ilm bi'adadi anfasih. Sedangkan hajatnya kepada ilmu agama berdasarkan jumlah nafasnya. Selama dia hidup, dia memerlukan ilmu. Bahkan makan dan minumnya dia perlu ilmu. Saya pernah, kalau tadi disebutkan salah seorang yang saya sering duduk dari Syekh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan juga di Universitas Islam Madinah. Beliau pernah berkata kepada kita bahwa salah satu cara makan tidak usah terlalu ribet. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan kerupuk, jangan makan mie instan. Enak itu. Enggak usah dilarang-larang makan itu. Dan saya termasuk yang tidak setuju. Tetapi kerjakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi saraf wala makhilah. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, yang penting halal, dan berpakaianlah sesukamu dan bersedekahlah sesukamu dengan dua syarat, tidak berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un syarra, tidak ada sesuatu yang paling buruk diisi oleh anak Adam dibandingkan perutnya. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya agar bisa tegak. Karena kalau orang pasti begini, dia bisa tegak. Fa in kanat an-nafsuhu ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Kalau seandainya dia sedang berhawa nafsu untuk makan, maka cukup sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan 3/3 untuk makan, habis nafasnya. Nah, Fadilat Syekh Abdul Razak mengatakan salah satu cara untuk makan adalah kul ma tashtahi. Makan saja apa yang kau inginkan. Makan saja apa yang kau inginkan. Wala taqum wa anta tashtahi. Tetapi jangan saat engkau selesai makan, engkau berdiri dalam keadaan terlalu kenyang. Aduh, biasanya ada orang begitu. Saking semangatnya makan, berdiri susah, sakit perut. Itu konsep makan yang diajarkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Al-Quran. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Wahai manusia, makanlah di bumi ini yang halal dan yang baik. Tidak ada pantangan-pantangan. Maka sampai makan dan minum kita berhajat kepada ilmu agama padanya. Makanya Imam Ahmad mengatakan an-nas ilal ilm ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia berhajat kepada ilmu lebih besar daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Ini memerlukan untuk belajar ilmu agama. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan pada poin yang keempat, al-ilmu sabiqul amal wa daliluh. Ini salah satu yang penting juga. Kenapa kita harus belajar ilmu agama? Dan ingat Pak, belajar ilmu agama bukan di pengajian-pengajian umum saja. Bahkan yang saya maksud dengan belajar ilmu agama adalah belajar ilmu agama yang di dalamnya kita mempelajari halal dan haram. Kita mempelajari halal dan haram. Perhatikan sekarang apa yang dimaksud dengan majlis zikir.
majlis-majlis zikir sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka masuklah ke dalamnya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengatakan, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu kebun-kebun surga wahai Rasulullah di dunia? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hilaquz zikr." Kebun-kebun surga adalah halaqah, kumpulan-kumpulan zikir. Di dalam riwayat yang lain, majalisuz zikir, majlis-majlis zikir. Di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halumu ila hajatikum." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Malaikat tersebut mencari majlis-majlis zikir, orang-orang yang berzikir. Dan jika mereka mendapati orang-orang yang berzikir tersebut, mereka akan saling memanggil satu dengan yang lainnya. "Ayo, inilah yang kalian cari. Ayo, inilah yang kalian cari." Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan majlis zikir disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, ahli ilmu, ahli hadis, ahli tafsir. 70 surat Al-Quran langsung beliau ambil dari mulut Rasulullah SAW. Apa itu majlis zikir? "Amma ini la a'nil qussasa walakin hilaqal fikr." Adapun yang aku maksud bukan majlis-majlis orang dongeng, cerita. Dan sampai sekarang tuh banyak kisah kejadian itu sudah dari mulai zamannya Abdullah bin Mas'ud sudah ada. Orang kalau ngobrol di hadapan kaum muslimin, maunya kisah, cerita, kisah orang begini, kisah dongeng aja. Nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya. Jadi kaum muslimin tidak pintar karena hanya disuguhi dengan kisah-kisah. Apalagi kadang-kadang kisah-kisahnya khurafat, di luar kebiasaan manusia. Dari mulai menit pertama sampai menit terakhir kisahnya cuma itu saja. Dan bertahun-tahun seperti itu dididik kaum muslimin. Jadi tidak ada pintarnya. Dan ini yang dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bukan perkataan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Amma ini la a'nil qussas." Yang aku maksud bukan majlis-majlis orang ahli kisah. Masih banyak di zaman sekarang yang kalau di hadapannya ribuan manusia cuma cerita-cerita saja. Cerita. Tidak ada kisah, tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya, cerita-cerita saja. Akan tetapi yang aku maksud adalah hilaqal fiqh, yaitu perkumpulan-perkumpulan belajar ilmu agama, fiqh. Kemudian juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 10 tahun. Dari mulai kecil sampai beliau dewasa. Juga perkataan yang semisal dengannya. Kemudian juga berkata Atha al-Kharsani, "Majalisul dzikr majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tutalliq wa ashbah dzalik." Yang dimaksud dengan majlis ilmu bukan majlis-majlis zikir berjamaah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menurut ulama-ulama terdahulu, Atha al-Kharsani itu hidup biar saya tidak dikatakan bahwa ini adalah tafsiran saya. Atha al-Kharsani adalah seorang ulama yang hidup pada tahun, yang wafat pada tahun 135 Hijriah. 135 Hijriah.
berarti beliau adalah seorang tabi'i. Beliau berkata, perhatikan kata beliau tadi, bahwa majlis-majlis zikir yang malaikat berkumpul, kemudian malaikat saling memanggil satu dengan yang lainnya, ayo kumpul, ini yang kalian cari, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kebun surga, adalah majlis-majlis yang dibicarakan di dalamnya halal dan haram. Kemudian majlis-majlis yang dibicarakannya bagaimana engkau berjual beli, bagaimana engkau sholat, bagaimana engkau puasa, bagaimana engkau menikah, bagaimana engkau mentalak, dan yang semisal dengannya. Majlis-majlis ilmu. Apalagi di zaman sekarang, suami atau istri urusan talak bermudah-mudah. Talak 1, talak 2, talak 3, terus kembali talak 1 lagi, talak 2. Padahal kemaluan si perempuan ini sudah haram baginya. Karena ketidaktahuannya, akhirnya dia terus-terusan meremehkan permasalahan talak-talak ini. Hati-hati. Makanya belajar ilmu agama ini lebih berhajat manusia kepadanya dibandingkan makan dan minum. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, ini juga seorang tabi'in. Darsul fiqhi salah. Yang dimaksud dengan majlis ilmu, majlis zikir adalah pelajaran fikih, pelajaran sholat. Ya, ini yang disebut. Jadi bukan zikir-zikir berjamaah yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bukan. Tidak ada riwayat sama sekali. Tetapi majlis-majlis yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, hadis Rasul dipelajari. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun, rahmat akan meliputi mereka, kemudian para malaikat akan mengurumuni mereka dengan sayap-sayapnya, kemudian Allah akan menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang paling mulia, yaitu para malaikat. Itu namanya majlis-majlis zikir. Ini yang disebut dengan majlis zikir, bukan majlis-majlis yang dalamnya, mohon maaf ya, bukan majlis, dan ini harus dinasihati, harus nasihat. Majlis-majlis yang dalamnya salawatan sambil dangdutan, toldut. Enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wallahi tidak pernah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus dinasihati. Harus ada yang menegakkan nahi mungkar, bahwa itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Majlis ilmu yang di dalamnya semestinya dibacakan Al-Quran dengan penuh hikmat, dibacakan hadis-hadis Rasul dengan penuh hikmat. Imam Malik rahimahullah kalau menghadiri majlis ilmu, beliau berpakaian dengan pakaian yang penuh dengan kewibawaan, kemudian wangi, rapi, putih, bersih. Karena di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, di hadis Rasul. Bukan di dalamnya joget-joget, bukan di dalamnya seseorang berkumpul laki-laki perempuan kemudian joget-joget erotis. Nggak ada ya. Terimalah nasihat ini. Kita tidak punya agenda apa-apa kecuali cuma memberikan nasihat. Nggak ada agenda macam-macam. Bukan agenda kita dibayar oleh orang-orang mana, bukan agenda kita antek-antek mana, nggak ada. Cuma ingin memberikan nasihat kepada umat Nabi Muhammad SAW agar kembali kepada majlis ilmu yang benar. Kalaupun baca kitablah yang benar. Syarahnya jangan kemana-mana ngalor ngidul ke sana kemari. Belajar ilmu agama agar kaum muslimin pintar dengan agamanya. Agar kaum muslimin pintar dengan agamanya. Lihat lagi Abu Sawwar Al-Adawi, ini juga seorang ulama. Itu sering menyebutkan perkataan dan harus kembali dia ini kapan hidupnya, kapan lahirnya. Jadi kita benar-benar mengetahui orang ini siapa.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini seorang tabi'i. Beliau adalah muridnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berarti seorang tabi'i dan manusia terbaik kedua. Kan manusia terbaik itu para rasul, para nabi. Kemudian setelah itu para sahabat, kemudian setelah para tabi'in. Golongan manusia terbaik kedua di dunia ini. Mengalahkan seluruh wali-wali. Mau wali kutub, wali badal, wali murid, wali santri, kalah semua. Para tabi'i. Kita kan yang mengenalnya cuma imam 4. Imam 4 itu termasuk daripada golongan tabi'in. Dan masih banyak selain imam 4 itu para ulama. Di antaranya Abu Sawwar al-Adawi. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan halaqaz zikir, perkumpulan-perkumpulan zikir adalah jadi suatu ketika kana Abu Sawwar al-Adawi fi halqah yatadzakaruna al-ilm. Suatu saat Abu Sawwar al-Adawi dalam sebuah perkumpulan dia mengingatkan tentang ilmu agama. Wa ma'ahum fatan syab yuqalu lahum faqala lahum qulu subhanallah walhamdulillah. Di antara yang hadir ada seorang pemuda. Kemudian biasa pemuda ini punya semangat. Dia mengatakan, ucapkan kalian semuanya subhanallah walhamdulillah. Ucapkan kalian semuanya subhanallah walhamdulillah. Seakan-akan pemuda ini berkata, ini bukan kalian belajar ilmu agama, ini bukan majelis zikir. Majelis zikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seakan-akan pemuda itu berkata seperti itu. Ayo ucapkan kalian. Faghadiba Abu Sawwar. Abu Sawwar al-Adawi rahimahullah marah. Wa qala waihak fi ayyi syai'in kunna idzan. Celaka engkau. Kalau begitu kita sekarang lagi ngapain? Kalau begitu kita sekarang lagi ngapain? Kalau ini bukan majelis zikir. Majelis zikir itu ya dibacakan di dalamnya halal haram, dibacakan di dalamnya ayat Al-Qur'an, hadis Rasul, belajar bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah saya katakan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad bin Qasim hafizahullah taala, bahwa hajatu al-insan ila al-ilm asyad min hajatihim ila at-ta'am wasyarab. Hajatnya manusia kepada ilmu lebih daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Kemudian beliau mengatakan al-ilmu sabiqul amal wa dalil. Ini termasuk urgensinya ilmu agama. Ilmu adalah driver, penunjuk jalan untuk beramal. Kita ini diciptakan untuk beramal ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat pertama perintah adalah beribadah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat surah Al-Baqarah ayat 21. Al-Fatihah tidak ada perintah. Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 tidak ada perintah. Ayat pertama perintah adalah beramal ibadah. Wahai manusia, beramal ibadahlah kalian kepadaku. Tidak bisa kita beramal ibadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk ilmu. Apapun jenis amal ibadah kita, tidak bisa. Rukun Islam, 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian amal-amal ibadah lisan, berdoa, berzikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat. Amal-amal qalbu, rasa cinta, mahabbah, rasa harap, ar-raja, rasa takut, al-khauf, al-khasyah, ar-raghbah. Kemudian tawakal. Tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu agama. Kemudian anggota tubuh seperti tadi, puasa, sholat, haji, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu. Semuanya itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan dasar ilmu agama. Kemudian beliau mengatakan, "Fala tasihhul a'mal wa la tuqbalu illa bil ilm." Maka tidak sah amal ibadah
dan tidak akan diterima kecuali dengan ilmu agama. Karena Fadilat Syekh yang saya disebutkan tadi, Syekh kami Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Saleh bin Abdul Aziz Sindi rahimahullah, guru besar akidah juga di Masjid Nabawi dan juga di Universitas Madinah. Saya duduk baca kitab Lum'atul I'tiqad di majlis beliau. Beliau pernah menulis sebuah kitab Syurut Qabulil Amal, syarat diterimanya amal ibadah. Dan ini saya berpesan kepada Bapak Ibu, kita harus naik kelas dalam beramal ibadah. Grade-nya harus diangkat. Sekarang ini bukan saya hanya bagaimana saya bisa sholat subuh, enggak. Tetapi bagaimana sholat subuh saya berkualitas tinggi, berpahala besar, diterima Allah. Yang harus ada dalam benak kita sekarang. Bagaimana saya sholat berkualitas tinggi, berpahala besar, diterima Allah. Bagaimana saya puasa berpahala besar, berkualitas tinggi, diterima Allah. Karena ada yang tidak, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ada yang puasa yang tidak diterima oleh Allah SWT. Dan itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, penantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal." Jadilah kalian perhatian terhadap diterimanya amal ibadah tersebut lebih daripada perhatian kalian dari beramal tersebut. Di saat mengerjakan ibadah apapun, diterima enggak nih ya? Bagaimana cara biar diterima? Ini bukan hanya sekedar tunai kewajiban, ruku, sujud, nungging, sholat, enggak. Tapi dalam benak kita, bagaimana ini sholat diterima oleh Allah, bagaimana puasaku diterima oleh Allah, bagaimana zakatku diterima, hajiku diterima oleh Allah. Nah, itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu agama. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak diterima amal ibadah kecuali dengan keikhlasan. Rasul SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbadu minal amal illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajh." Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah padanya. Apa itu keikhlasan? Apa yang dimaksud mencari wajah Allah pada amal ibadah? Itu harus belajar ilmu agama. Makanya penulis mengatakan itu, wala tuqbalu illa bil ilm. Tidak diterima amalan-amalan tersebut kecuali dengan ilmu agama. Di sini letak pentingnya belajar ilmu agama. Dan saya sekali lagi berpesan, ini nasihat dari hati yang paling dalam, dan ini juga sebagai cambuk bagi saya sebagai kepala keluarga, bahwa jangan mau keluarga kita, istri, anak-anak, laki-laki, perempuan, bahkan cucu-cucu kita terdaftar sebagai keluarga orang awam, tidak paham sama sekali lafaz agama, bahkan kadang-kadang istilah-istilah dalam agama tidak paham. Istilah-istilah dalam, karena kita ini kan orang ajam, bukan orang Arab. Sedangkan agama kita dengan bahasa Arab. Maka istilah-istilah agama yang sangat mendasar harus kita pahami, cara menulisnya, cara mengucapkannya dengan benar. Ya. Kenapa? Karena kita tidak belajar, akhirnya bahkan lafaz-lafaz yang sangat mendasar dalam agama Islam pun salah penulisannya. Karena tidak belajar ilmu agama. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Fadilat Syekh tadi Saleh bin Abdul Aziz Sindi, beliau mempunyai kitab Syurut Qabulil Amal, syarat diterimanya amal ibadah. Di situ disebutkan bagaimana para ulama salaf sangat perhatian dengan amal ibadah diterima atau tidak. Beliau menyebutkan di situ ada 3 syaratnya. Yang pertama beriman, yang kedua ikhlas, yang ketiga sesuai mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dengan iman, dengan ilmu agama. Tidak bisa kita beriman kecuali dengan ilmu agama. Tidak bisa kita berislam, berikhlas kecuali dengan ilmu agama. Tidak bisa kita mutaba'ah sesuai dengan contoh Rasul SAW kecuali dengan ilmu agama. Maka sangat diperlukan tentang ilmu agama.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat." Ketahuilah, ilmuilah. Jadi ilmu dulu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kemudian beristighfarlah untuk dosa-dosamu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya termasuk hal yang bisa memotivasi kita untuk hadir ke majelis ilmu agama adalah bahwa perhatikan baik-baik al-ilm alladhi athna Allah alaihi huwa al-ilmu syar'i wa ma siwahu wasilatan ilaih. Yang artinya ilmu yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya adalah ilmu agama. Ilmu yang dipuji itu ilmu agama. Saya kan punya santri ya. Salah satu yang paling sulit di zaman sekarang mengajari santri agar istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Dan ini harus kita lakukan, Pak. Kalau saya katakan tadi kepada Bapak, Ibu, belajarlah ilmu agama dengan mendasar, sistematis, itu adalah kewajiban seorang muslim. Tetapi ketika saya berhadapan dengan para santri, maka mereka adalah regenerasi dari orang-orang yang akan duduk di sini. Harus ada regenerasi. Kalau seandainya dia dari TK, SD, sudah Islam, TK Islam, SD Islam, SMP, SMA, dia di pesantren. Lalu setelah itu dia ke umum, siapa yang akan menggantikannya? Karena yang mau belajar ilmu agama, dia harus belajarnya menjadi ahli ilmu agama. Duduk puluhan tahun, belasan tahun di hadapan para ulama. Oh, siapa yang akan mau menggantikan kalau seandainya orang tuanya, ya sudahlah, kuliahnya di umum saja. Siapa yang akan mau menggantikan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus diarahkan ada yang belajar ilmu agama dan istiqamah belajar ilmu agama tersebut. Saya sering menasihati anak-anak santri saya bahwa kamu ini adalah penuntut ilmu agama. Setelah SMA maka lanjutkan kuliah di agama. Memang nanti ada para sebagian orang tua mengatakan, kan semua orang harus jadi ustadz. Siapa yang akan menjadi regenerasi di sini? Yang ngajari kita. Antum tetap akan jadi jamaah, duduk di bawah. Harus ada yang kita akan mati. Ustadz, tuan-tuan guru, kiai-kiai akan meninggal. Harus ada regenerasi. Kalau semuanya ke umum siapa? Sekarang ini lagi ngetren lulusan pesantren, kuliah bisnis, kuliah engineering, kuliah ini. Lagi ngetren, bahkan pesantrennya sendiri berbangga dengan itu. Maka salah satu dibangunnya pesantren, salah satu tujuannya adalah agar dicetak para ulama, para penuntut ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka salah satu memotivasinya harus mengenalkan bahwa ilmu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah ilmu agama, bukan ilmu lain. Mohon maaf, bukan ilmu teknik, bukan ilmu mekanik, bukan. Itu hanya sarana. Jika diniatkan untuk membantu Islam dan kaum muslimin, bermanfaat. Tapi semua ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang memuji tentang ilmu hanya ilmu agama. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa qul rabbi zidni ilman." Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan nabinya meminta tambahan dari apapun kecuali dari ilmu agama. Silahkan cek ayat Al-Quran, silahkan cek hadis Rasul. Apalagi minta harta, enggak. Beliau tidak pernah diperintahkan oleh Allah kecuali untuk meminta tambahan dari ilmu agama. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ketika menafsiri ayat tadi, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Wadihud dalalah fi fadlil ilm. Ini ayat jelas sekali penunjukannya tentang keutamaan ilmu agama. Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu bi talabil izdiyad min asy-syai' illa bil ilm, illa min al-ilm. Karena Allah tidak pernah menambahkan
untuk meminta sesuatu tambahan kecuali tambahan ilmu agama. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 atau ke-10 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari. Terakhir para ikhwah, sebelum saya tutup kajian dan masuk kepada sesi pertanyaan, bahwa berbahaya dan sangat berbahaya menjadi orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Dan ingat Pak, saya tekankan sekali lagi, meskipun kita orang umum, maka tetap harus belajar ilmu agama dari mendasar dan sistematis dengan seorang ustadz berkitab. Kalau para santri beda lagi, dia memang ingin jadi ahli ilmu agama, dia harus mempelajari dalam-dalamnya ilmu agama secara rinci. Kalau kita enggak, yang tidak bisa tidak kita ketahui, harus kita ketahui di antara rukun Islam, rukun iman. Pelajarilah itu sistematis, mendasar, berustad dan berkitab. Maka kebodohan, kata beliau, idza dhahara al-ilmu fi balad kathara fihi al-khair. Jika telah nampak ilmu agama di sebuah negara, akan tampak kebaikan. Pemahaman baliknya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fama kharabul alam illa bijahl wala imaratuhu illa bil ilm. Tidaklah hancurnya alam semesta ini kecuali dengan kebodohan, dan tidaklah makmurnya alam semesta ini kecuali dengan ilmu agama. Belajarlah ilmu agama agar seseorang benar-benar dijauhkan dari keburukan. Karena Pak, keburukan itu ada pada kebodohan. Saya beri contoh ya Pak. Imam Al-Qayyim berkata, al-jahlu da'un qatil. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Lebih ganas dia dari kanker apapun kebodohan itu. Apa contohnya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, suatu ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan. Kemudian ketika pasukan itu diutus, di tengah perjalanan ada yang seorang terkena batu kepalanya, di kepalanya. Kemudian kepalanya bocor, keluar darah banyak. Lalu ditutup, kemudian tidur di malam itu. Pas malam itu dia junub lagi. Sesudah kehilangan darah yang begitu banyak, kemudian di malam itu beliau junub, otomatis harus mandi untuk mengerjakan sholat subuh. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat-sahabat seperjalanannya, "Fahal tajiduna li rukhsah?" Apakah kalian mendapati untukku keringanan agar aku tidak mandi, bertayamum saja? Karena ini sudah tidak kuat untuk mandi karena darah banyak keluar. Kemudian kata para sahabatnya, La najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma." Enggak. Lihat di sini, kebodohan main. Kami tidak mendapati bagimu keringanan untuk bertayamum karena engkau bisa menggunakan air. Maka setelah dia mandi atas fatwa dari sahabat-sahabatnya, kemudian dia meninggal. Ketika pulang sampai kabar tersebut kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Qataluh qatalahumullah. Sungguh yang memberi fatwa tadi sudah membunuhnya. Allah akan menghancurkan yang memberi fatwa tersebut. Kehancuran, kematian seseorang gara-gara kebodohan Pak. Seperti sekarang kerusuhan kemarin beberapa waktu yang lalu. Berapa orang meninggal? 9 sampai 10. Saya katakan, semua yang memberikan komentar kemudian terjadinya kerusuhan tersebut akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT, terutama atas terbunuhnya orang-orang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, laqatul mu'min ahwanu 'inda Allah min zawalid dunya. Sungguh terbunuhnya la zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min qatlil mu'min. Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah Subhanahu dibandingkan terbunuhnya seorang beriman. Lihat.
Setiap kali punya presiden kemudian kita demo, kita ingin makzulkan. Ada. Itu yang terjadi sekarang di Sudan seperti itu. Punya presiden, demo, turunkan. Presiden, demo, turunkan. Sampai akhirnya hancur kaum muslimin. Hati-hati, Islam itu semua atas kebodohan. Dan Islam ini agama komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah, hubungan antara suami istri, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara rakyat dengan pemimpin, diatur dalam agama Islam. Kebodohan akhirnya menghancurkan sebuah negara. Perang antara sesama muslim. Bayangkan anak-anak kecil, kemudian perempuan-perempuan, istri-istri, ibu-ibu dihinakan gara-gara itu. Gara-gara kebodohan. Hati-hati para ikhwah. Belajarlah ilmu agama. Jangan sampai malas belajar ilmu agama. Karena dia penjaga stabilitas keamanan nasional. Kita tidak akan bisa sholat berjamaah dengan begitu khidmatnya, azan pada waktunya, sholat qobliyah 2 rakaat yang sangat indah, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh dengan imam yang begitu merdu, kita nyaman, sholatnya tenang, nggak ada bom sana, nggak ada. Habis sholat tidak ditangkapi, kajian hampir 1 jam lebih, ustadznya kelamaan juga ngasih kajian. Ya. Tenang kita, nggak ada. Apa semuanya itu? Kebodohan terhadap Islam, kebodohan terhadap darah kaum muslimin. Nah, saya berpesan, ya, yang suka-suka provokasi, dikit-dikit demo. Ya akhi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bagaimana cara beragama dengan baik dan benar? Tu'adduna alladhi 'alaikum. Tugas kalian rakyat, lakukan tugas kalian. Apa itu tugas rakyat? Taat dan patuhi pemimpin. Baik Ustaz, pemimpinnya zalim. Tas'aluna Allah alladhi lakum. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah yang memiliki, yang merupakan hak kalian, mohon kepada Allah. Solusi yang begitu logis dalam beragama, dalam bernegara, rakyat. Kenapa? Itulah Islam di atas ilmu agama. Jadi subhanallah, jangan dikira ilmu agama cuma perkara sholat, perkara puasa, perkara zakat, perkara haji. Mencakup seluruh aspek kehidupan. Karena Islam ini sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Hari ini kusempurnakan atas kalian agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridai bagi Islam sebagai agama. Kalau sudah Allah meridai, berarti dia adalah sudah sifat syariat Islam ini adalah abadiyah, abadi, universal, mencakup dimanapun bisa dilakukan, kemudian abadi sampai hari kiamat. Dia akan relevan sampai hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, tepat jam 6:05, tadi disebutkan jam 6:05. Mungkin jika ada 1-2 pertanyaan ingin disampaikan, silahkan. Baik, dipersilahkan jika ada ikhwan yang ingin bertanya. Sudah ada mungkin 1 pertanyaan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan menjaga Ustaz. Nama ana Asman Saputra. Ana bekerja di salah satu institusi. Tidak sedikit kita jumpai bahwa banyak penuntut ilmu tapi kurang dalam adab. Pertanyaan ana, apa yang terjadi Ustaz apabila kita sebagai penuntut ilmu tapi kurang dalam segi adab? Mungkin itu Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tema ini adalah lanjutannya. Ini kan saya ambilkan sebagian dari kitab itu agar orang semangat menghadiri majelis ini, semangat kembali bersimpuh di hadapan para guru agamanya. Nah,
ketika sudah kaum muslimin duduk kembali di dalam majelis ilmu, otomatis dapat ilmu. Baru setelah itu mengamalkan ilmunya. Itulah terletak adab di dalam. Makanya ada buku menarik yang ditulis oleh Syekh Habib Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Thamaratul Ilm al-Amal. Buah ilmu adalah amal. Ketika ilmu diamalkan, disitulah adabnya dikerjakan. Ada sebagian orang begini, al-adab qabla al-ilm, beradab sebelum ilmu. Itu kita sangat setuju, tapi harus dipahami apa yang dimaksud dengan beradab sebelum ilmu. Bukan berarti kemudian melanggar syariat gara-gara ingin meletakkan adab sebelum ilmu. Tetapi ilmu yang sudah didapat dikerjakan sehingga menjadi adab keseharian. Seperti misalkan orang adab-adab di dalam agama Islam. Adab makan, adab minum, adab tidur, adab duduk, adab berbicara, adab bermuamalah dengan orang. Seperti misalkan mungkin ada orang sudah nuntut ilmu, Ustaz, sudah hadir di majelis ilmu, tetapi kalau urusan muamalah sangat buruk, tidak amanah. Saya mendengar dari beberapa orang cerita bahwa guru tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani, pegawai tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani. Katanya sudah belajar ilmu agama, katanya sudah menjadi dakwah sunnah, ahli tauhid. Semestinya orang yang ahli tauhid, orang yang mengerjakan sunnah, yang paling menjaga amanah. Al-muslimuna ala syurutim, karena ilmunya begitu. Seorang muslim di atas sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan. Kalau masuk kerja dari jam 9 sampai jam 4, maka pada saat itu dia harus jam segitu, tidak boleh dia gunakan waktu itu kecuali untuk sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Tidak boleh. Ini para ikhwah. Jadi kalau dikatakan iya menuntut ilmu tetapi adabnya mana, Ustaz? Nah, apa yang dimaksud dengan adab sebelum berilmu? Ingat baik-baik, adab sebelum berilmu bukan berarti melanggar syariat. Kemudian baru dikatakan adab sebelum berilmu. Enggak. Adab sebelum berilmu bukan berarti seseorang langgar akidah karena dengan anggapan adab sebelum berilmu. Tidak boleh seperti itu. Adab sebelum berilmu maksudnya adalah seseorang ketika menuntut ilmu agama, maka dia harus beradab, di antaranya ikhlas hanya karena Allah. Kemudian tawadhu, tidak sombong kalau sudah belajar ilmu agama. Kemudian mendahulukan yang lebih tua, adab-adabnya menghormati yang tua, menyambung hubungan rahim, menghormati guru. Bahkan disebutkan muridnya Imam Abu Hanifah tidak mau menjulurkan kakinya ke depan karena di depan ada rumah gurunya. Adab sebelum berilmu. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah tidak, ketika membolak-balik buku pelan-pelan agar tidak mengganggu majlis gurunya, yaitu Malik ibn Anas. Itu yang disebut dengan adab sebelum berilmu. Penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketawadhuan, penuh dengan kelakuan yang baik, ucapan yang baik. Jangan sampai gara-gara ada adab sebelum berilmu tetapi kemudian melanggar akidah. Melanggar akidah, melanggar keyakinan mendasar dari syariat Islam gara-gara ingin beradab sebelum berilmu. Ini tidak benar. Dan adab sebelum berilmu, salah satu adab yang paling utama adalah mengamalkan apa yang sudah diilmui. Yang saya sebutkan tadi, kesepakatan-kesepakatan, maka amalkanlah. Jangan sampai dikhianati, karena mengingkari kesepakatan itu sifatnya kaum Yahudi. Kaum Yahudi tidak dikenal kecuali dengan mengingkari kesepakatan. Wallahu a'lam.
Begitu Pak. Jelas Pak semuanya. Nah, mungkin cukup Ustaz ya. Baik. Baik, ini yang bisa disampaikan. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala azab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau masuk surga firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Wa nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Dan kami mohon kepada Engkau ya Allah agar bisa melihat wajahmu yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Wa nas'aluka ridha la sakhata ba'dahu abada. Dan kami mohon kepada Engkau ya Allah keridhaan-Mu yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Wa nas'aluka al-hasyra ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salafis salih wal walidain wal aqriba'i ajma'in. Dan kami mohon kepada Engkau agar bisa dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang baik setelahnya, dan juga orang tua serta para kerabat seluruhnya. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.